Weekend bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Meldi Rendra. Isu Chromebook, Bung Firdaus ya, ini makin kencang ya. Jadi memang kita melihat Prabowo juga melakukan san kiri belok kanan, Bung Firdaus ya. Dalam hal ini dia tetap berteriak hidup Jokowi, tapi orang-orang Jokowi ditangkapin sama Prabowo gitu ya. Ini saya kira adalah kemajuan-kemajuan dengan menggunakan Kejaksaan Agung untuk sebagai alat Prabowo untuk mengusut masalah-masalah korupsi di zaman Jokowi. Nah, salah satunya isu Nadiem Makarim ya, dalam Chromebook juga terlibatnya Google Asia Tenggara dan salah satunya adalah istrinya direktur dari Google Asia Tenggara yang sekarang menghilang, Bung Firdaus, dan orang berkata dia ada di Australia karena suaminya di sana. Dan saya kira ini adalah masalah-masalah korupsi yang tidak pandang bulu, Bung Firdaus, mau lulusan Harvard, mau lulusan ITB, UI segala macam, tidak pandang bulu. Ini sudah menjadi sebuah habit korupsi di Indonesia yang tidak bisa dibasmi secara pasti ya. Dan ternyata latar belakang pendidikan tidak ada hubungan dengan korupsi karena ini adalah budaya korupsi Indonesia, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Menarik ya melihat sepak terjang kejaksaan di dalam menangani korupsi Indonesia, begitu ya. Setelah beberapa kasus korupsi besar sebelumnya, korupsi timah, korupsi minyak goreng, korupsi hal yang lain misalnya, beberapa lagi gitu. Dan yang terakhir yang menarik kalau kita lihat yang pemerintahnya masih kencang adalah dugaan korupsi di Kementerian Kemendikbud Ristek ya, Kemendikbud kemudian menjadi Ristek di eranya Nadiem Makarim begitu. Di mana yang disidik adalah dugaan korupsi pengadaan proyek Chromebook untuk fasilitas pendidikan di Indonesia, sekolah dasar, dasar dan menengah begitu ya, SD, SMP dan SMA begitu ya, pada era kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim begitu. Dan terakhir Kejaksaan sudah menetapkan gitu ya, ada 4 tersangka di dalam dugaan korupsi dalam proyek sebesar 9,3 triliun kalau tidak salah gitu ya, dengan kira-kira pengadaan ada sekitar 1,2 juta paket Chromebook begitu ya, untuk apa namanya periode penganggaran 2020 sampai 2022 selama 3 tahun periode terakhir Bu Meli begitu. Dan kalau kita lihat memang satu sisi kita tidak hanya bicara korupsi secara ansih Bu Meli, artinya apa? Kementerian Pemerintahan Daerah atau Keuangan Negara atau BUMN masih menjadi ladang basah untuk korupsi begitu. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat ternyata praktik-praktik korupsi itu terjadi pada sektor-sektor yang sangat strategis, hak azazi manusia, pendidikan, kesehatan, bantuan bencana begitu. Dan yang miris lagi adalah kalau kita lihat ternyata dugaan-dugaan korupsi ini kan kalau kita lihat polanya sudah ada sebelumnya. 2014, 2015 misalnya korupsi-korupsi digital classroom pada APBD DKI Jakarta begitu ya, smart board dan segala macam begitu. Kemudian itu masuk dalam konteks yang lebih besar secara nasional misalnya. Dan yang kalau kita lihat lagi ternyata pada sekarang 2025 2026 gitu ya, dengan konteks misalnya dengan dasar digitalisasi, memperluas akses pendidikan, pemerintah juga banyak sekali mengadakan proyek-proyek digitalisasi atau smart board untuk sekolah dasar atau pendidikan, bahkan untuk daerah-daerah notabene itu sarana pendukungnya belum siap, Bu Meldi, kapasitasnya belum ada begitu. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita begitu ya. Artinya apa? Dengan penanganan kasus korupsi oleh kejaksaan yang cukup masif begitu ya, kita melihat ada sinyalemen-sinyalemen pembelajaran yang seharusnya bisa menjadi catatan begitu. Dan yang menarik adalah dari 4 orang tersangka, 2 orang direktur pada pendidikan dasar begitu ya, 2 orang merupakan staf atau orang yang mempunyai kaitan dengan Menteri Nadiem Makarim begitu, baik sebelumnya di perusahaannya PT Gojek ataupun juga Goto begitu ya. Kemudian juga ada indikasi benturan kepentingan, ada semacam, ya kalau kita baca dari statement Kejaksaan Agung misalnya, ada semacam entah itu dugaan kickback atau investasi 30% gitu. Nah, kalau kita mau coba baca dokumen prospektus ataupun juga laporan keuangan dari Goto atau Gojek sebelumnya, kita tahu misalnya di sana ada sekitar saham minoritas sekitar 5 atau 6% dimiliki oleh Google Asia Pasifik begitu ya. Nah, apakah kulindan ini gitu ya, antara benturan kepentingan antara jabatan publik kemudian dengan kepentingan private sector atau perusahaan swasta itu sangat mengemuka dan masih terbawa sampai saat ini. Ini yang menjadi isu strategis di dalam dugaan atau penyelidikan atau penyidikan kasus Chromebook di Kementerian Pendidikan. Sebenarnya di sejarah teknologi pendidikan di Indonesia, kalau kita bicara pendidikan Indonesia, ya, teknologi pendidikan misalnya, Indonesia selalu ketinggalan dalam teknologi pendidikan, ya, termasuk juga masalah buku atau masalah
fasilitas-fasilitas di sekolah, tetapi ada semangat tinggi di Indonesia tentang bagaimana pendidikan ini sebagai isu besar yang dikelola oleh guru-guru, pegiat pendidikan segala macam. Dan dalam rentang waktu tertentu, baik di Orde Lama, Orde Baru, ataupun di zaman Belanda, Bung Firdaus, zaman Jepang, pendidikan itu penuh gairah dengan teknologi yang minim gitu ya. Nah, sejak Nadiem Makarim masuk dengan digitalisasi ini, Bung Firdaus, ternyata pada titik itu tidak semua urusan pendidikan ini harus digitalisasi, Bung Firdaus, termasuk dengan materi-materi yang harus dilakukan. Sehingga upaya-upaya Nadiem bukan seorang pendidik ini sedikit ada gap antara bagaimana pendidikan dengan alat bantu teknologinya tidak dipahami Nadiem Makarim, Bung Firdaus. Juga dia tidak memahami juga ke infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, apakah dia kompatibel dengan teknologi yang dia usulkan gitu. Dan ternyata teknologi yang dia usulkan sangat rentan dan punya sebuah niat ya. Niat bahwa ini adalah sebuah kongkang-lingkong baru dalam sebuah pekerjaan-pekerjaan pendidikan atau yang disebut lelang pendidikan, Bung Firdaus. Sehingga kita melihat ini Nadiem sebenarnya bermain api dengan beberapa temannya bahwa dia ada kepentingan pribadi dalam teknologi pendidikan digitalisasi ini, Bung Firdaus. Iya, yang menarik adalah kalau kita lihat dari gerakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Indonesia dalam menyidik kasus ini misalnya, apakah juga dengan 2 kali, sampai saat ini kalau kita lihat ya, Nadiem Makarim sudah dipanggil 2 kali oleh Kejaksaan, begitu ya. Kemudian Kejaksaan mengatakan berkali-kali ada indikasi semacam benturan kepentingan, kemudian ada semacam pengkondisian, bahkan ketika Nadiem belum menjadi menteri misalnya, ada grup WA di sana, begitu ya. Dan kalau dilihat dari sisi ini misalnya, maka jadi pertanyaan kita adalah, ternyata tidak semua orang pintar tanda kutip itu bisa memahami konteks isu atau hal-hal yang atau pekerjaan yang diberikan kepadanya, begitu ya. Dia tidak memiliki latar belakang yang cukup, tidak memahami konteks persoalan di Indonesia misalnya. Walaupun dari sisi teknologi dia sangat paham begitu. Kemudian kita lihat juga bagaimana buruknya perencanaan. Dan perencanaan ini yang terjadi karena misalnya satu lebih banyak didorong oleh karena kebutuhan ekonomi atau finansial mendapatkan pekerjaan atau proyek begitu. Sehingga mengesampingkan misalnya kondisi atau realita yang ada untuk masing-masing daerah atau situasi pendidikan Indonesia, Bu Meldi. Saya pikir tidak hanya untuk konteks pendidikan, tapi juga untuk kesehatan, infrastruktur, dan segala macam begitu. Termasuk kalau kita masih ingat misalnya korupsi BTS beberapa tahun yang lalu, Bu Meldi, begitu ya, yang lain juga fantastis misalnya begitu. Dan ini yang menjadi satu soal begitu. Dan apakah dari sisi mekanisme perencanaan pendidikan yang sporadis lebih banyak didorong oleh kepentingan private sector atau rente atau rent seeking misalnya, itu juga masih mengemuka sampai saat ini begitu ya, tanpa melihat kira-kira bagaimana perkembangan atau kesiapan begitu. Kita sangat senang kalau pendidikan itu mendapatkan atensi yang begitu besar, anggaran yang besar begitu ya, tetapi juga harus dibarengi dengan perencanaan, penyiapan kualitas begitu, sarana infrastruktur, kemudian sumber dayanya. Tidak hanya sekedar pekerjaan membangun teknik sangkuriang begitu ya, dalam sehari 2 hari atau beberapa bulan itu selesai misalnya. Sekolah rakyat ataupun juga Koperasi Merah Putih atau apapun lah namanya, program-program populis yang tujuannya baik, itu juga harus disiapkan secara baik-baik begitu, secara penuh perencanaan begitu ya. Dan siapa yang akan mengisi jabatan penting tersebut? Bukanlah orang karena berangkat karena pamrih politik atau dukungan semata, tetapi juga harus didukung oleh kompetensi begitu. Berikanlah batasan-batasan yang jelas, tidak ada benturan kepentingan di sana gitu. Berikanlah, karena kalau kita lihat contoh yang menarik Bung Meldi ya, ketika di awal perencanaan ini itu sudah ada semacam rambu yang cukup strict misalnya, tetapi karena ada keinginan mengarahkan pada Chromebook, pada spesifikasi tertentu dalam proyek pengadaan barang dan jasa gitu ya, itu bagaimana dominasi staf khusus atau konsultan itu sangat dominan mengintervensi kementerian gitu, otorisasi polisi kebijakan begitu. Artinya apa? Benturan kepentingan yang begitu besar terjadi di sana begitu. Nah, apakah dengan kondisi ini misalnya kejaksaan cukup menemukan alat bukti yang kuat, keterangan kesaksian, alat bukti dan seterusnya, sehingga pada akhirnya juga kejaksaan mungkin saja berpeluang menetapkan Nadiem Makarim gitu, Menteri Kemendikbudristek pada era Presiden Joko Widodo menjadi tersangka dalam proyek Chromebook 2020-2022 ini, Bu Medi. Ini yang masih kita tunggu, kita lihat begitu ya. Tetapi kalau kita bicara aroma atau bau-baunya akan kuat indikasi ke sana, Bu Medi. Alibinya tetap Bung Firdaus. Kalau kita lihat sebenarnya dia mengunci spek ya. Chromebook kan
spek yang dikunci di situ ya. Jadi dia tidak memberikan judul yang umum dari lelang itu gitu ya. Jadi saya kira mengunci spek ini adalah sebenarnya ya metode lama yang dipakai para pejabat publik untuk melakukan lelang tertentu ya, pengadaan tertentu, sehingga tidak ada kompetitor lain yang bisa masuk. Saya kira disinilah cacatnya Nadiem Makarim, dia mengunci spek sehingga tidak ada vendor atau yang lain-lainnya atau yang bisa masuk di pengadaan itu, sehingga itu gagal, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi. Jadi kalau kita lihat hal ini yang menjadi salah satu indikasi pelanggaran-pelanggaran, kalau kita lihat dalam konteks misalnya yang diterapkan adalah pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, begitu ya. Artinya ada penyalahgunaan kewenangan, kemudian ada indikasi kerugian negara, ada penyelenggara negara di sana gitu. Dan dalam konteks ini, kalau memang itu bisa dibuktikan, bisa jadi misalnya, maka pasal 2, pasal 3 akan terpenuhi gitu ya. Dan kemudian kalau ditarik lebih lanjut misalnya, adakah polusi atau kewenangan yang dilanggar dalam hal ini? Pejabat tertinggi misalnya, dan itu bisa saja akan menyeret Nadiem Makarim di sana begitu. Tetapi sekali lagi kita berharap ya kita mendorong kejaksaan terus bekerja secara baik begitu ya untuk menyisir, melihat siapa saja yang terlibat, tidak hanya dari sisi pejabat pemerintahan, pihak swasta ataupun juga kelompok yang lain misalnya, tetapi juga bisa membuka seluas-luasnya, tidak hanya untuk korupsi di pendidikan, tapi di sektor atau kementerian lain, sehingga misalnya pengelolaan keuangan negara semakin baik, semakin transparan begitu ya, hak-hak dasar publik semakin terpenuhi, dan semua bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, Bu Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.